Pada jam 9 malam tanggal 21 Februari 1977, sebuah apartemen terbakar hebat di Chicago. Petugas pemadam yang memeriksa lokasi kejadian menemukan korban seorang wanita Filipina berusia 48 tahun. Wanita itu bernama Teresita Basa dan bekerja sebagai terapis pernafasan di rumah sakit Edgewater. Kondisinya sangat mengenaskan. Teresita ditemukan di bawah matras dalam kondisi bulat dan di dadanya sebilah pisau. Lalu si pelaku menyulut api di apartemennya agar jasadnya habis terbakar. Hasil otopsi menunjukkan kalau Teresita tidak mengalami tindak Polisi mulai menyelidiki orang-orang terdekat Teresita. Salah seorang temannya mengaku kalau di malam itu dia sempat mengobrol di telepon dengan Teresita. Lalu Teresita mengatakan kalau dia sedang menunggu kedatangan seorang teman. Tapi 1 jam berselang, polisi menerima laporan kebakaran dari apartemen Teresita. Hasil pemeriksaan TKP hanya menemukan sebuah catatan di buku harian Teresita yang bertuliskan dapatkan tiket untuk AS. Selama 5 bulan penyelidikan, polisi tidak mendapatkan petunjuk siapa itu AS dan siapa pelakunya. Hingga memasuki bulan ke-6, terjadi sesuatu di luar logika. Dr. Jose Chua dan istrinya yang bernama Remy tiba-tiba mendatangi kepolisian dan menyampaikan sebuah informasi. Remy yang merupakan rekan kerja Teresita mengatakan pada polisi kalau dirinya telah 2 kali dirasuki oleh Teresita. Dengan berbahasa Tagalog, Teresita meminta bantuan pada Jose dan Remy agar melaporkan Alan Showery ke polisi. Alan merupakan asisten Teresita di tempat kerja. Alan juga diketahui sedang memiliki masalah finansial, sehingga Teresita kerap kali memberinya pekerjaan sampingan dengan bayaran yang besar untuk membantunya. Tapi karena tidak ada bukti, maka Jose dan Remy tidak berani melapor ke polisi. Hingga Teresita kembali merasuki Remy untuk yang kedua kali dan menanyakan pada Jose mengapa mereka belum melaporkan Alan. Jose berkata kalau mereka memerlukan bukti untuk bisa melaporkan Alan. Lalu di luar dugaan, Teresita mengatakan pada Jose kalau Alan telah mengambil perhiasannya dan diberikan pada kekasihnya. Atas dasar itulah, Jose dan Remy memberanikan diri mendatangi polisi dan menyampaikan perkataan Teresita. Polisi yang merasa bingung tetap mencoba memeriksa Alan. Ketika polisi mendatangi apartemen Alan, dia mengelak dan menolak untuk diajak kerjasama. Lalu polisi mendekati kekasih Alan yang sedang hamil dan bernama Yanka. Yanka rupanya lebih kooperatif dan menunjukkan cincin mutiara serta kalung giok pemberian Alan. Setelah diperiksa, hasilnya terbukti kalau perhiasan itu merupakan milik Teresita. Alan pun segera ditangkap tanpa perlawanan. Rupanya pada malam naas itu, Teresita meminta Alan untuk datang ke apartemennya dan memperbaiki TV-nya yang rusak. Tapi ternyata Alan memiliki niat lain. Dia malah menghabisi nyawa Teresita dan mengambil harta bendanya serta mencuri TV-nya. Alan menjalani sidang pada tanggal 23 Februari 1979 dan mendapatkan hukuman 14 tahun penjara. Tapi Alan berhasil mendapatkan bebas bersyarat pada tahun 1983. Dia pun pindah ke New York dan melanjutkan hidupnya tanpa penyesalan. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya, biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.